Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yan Andre Pranginangin. Saya merupakan dosen dari jurusan Psikologi Fakultas Humaniora Binus University. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang digunakan dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar psikodiagnostik dengan kode mata kuliah PSYC 6141027. Mata kuliah ini memiliki beban 2 SKS dan diberikan bagi mahasiswa semester 4. Dalam pelaksanaannya satu semester, mata kuliah ini berjalan dalam 13 kali pertemuan. Mata kuliah ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai metode tes psikologi yang mencakup asesmen secara individual maupun kelompok. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dasar tentang tes psikologi, termasuk sejarah, karakteristik psikometrik, serta tujuan dari berbagai jenis tes psikologi. Mata kuliah ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melaksanakan asesmen dan memperkenalkan mereka pada berbagai instrumen tes psikologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan penerapan, sejarah, dan teori-teori dalam tes psikologi. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengklasifikasikan berbagai jenis tes psikologi berdasarkan tujuan penggunaannya. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis penerapan asesmen psikologi dalam berbagai konteks. Dan pada mata kuliah ini dibahas mengenai pengantar tes psikologi yang meliputi penerapan dan sejarah tes psikologi, hakikat dari kegiatan tes psikologi sendiri, dan juga implikasi etis dari penggunaan tes psikologi. Dan berbagai jenis tes yang diajarkan mulai dari tes kognitif yaitu intelligence test, achievement test, ability test, dan juga tes untuk spatial population. Selain itu juga akan diangkat mengenai tes kepribadian dan juga assessment untuk melihat human strength dari diri individu. Selain itu mahasiswa juga akan diajarkan mengenai neuropsychological assessment dan juga mengenai industrial and occupational assessment. Berbagai strategi pembelajaran digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah ini, mulai dari ceramah untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dari tes psikologi. Kemudian dalam mata kuliah ini juga dilakukan diskusi kelas dan juga diskusi kelompok sebagai metode interaktif untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa. Di kelas ini juga digunakan metode simulasi untuk dapat memberikan pengalaman konkret bagi mahasiswa dari terkait pengalaman penggunaan tes psikologi. Dan juga melakukan group project sebagai latihan konkret bagi mahasiswa dalam menyusun program asesmen psikologi dalam berbagai konteks. Dan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 unsur assessment, yaitu yang pertama adalah assignment dengan bobot 30%, kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester dengan bobot 40%, dan terakhir ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang telah berjalan. Mata kuliah ini berjalan secara hybrid dan tayangan ini diambil dari rekaman Zoom dari pertemuan pertama pada mata kuliah ini. Saya juga menginformasikan bahwa rekaman video pelaksanaan mengajar ini ada beberapa bagian yang dipotong untuk memenuhi syarat durasi video di bidang pembelajaran PDD UKT-PT. Dan berikut ini rekaman video pembelajarannya. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, ada yang beberapa baru ketemu saya, ya nggak ya? Ada beberapa yang udah berkali-kali. Sebelumnya kalian ketemunya sama saya apa ya? MOW. Ada yang ketemu di Origins nggak? Ada ya? Ada yang udah ketemu dua-duanya nggak? Bosen. Oke, Beli tadi habis belajar education ya? Ya, kita agak split. Sekarang kita masuk ke psikodiagnostik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yan Andre. Saya mungkin butuh di refresh kali ya. Nama teman-teman mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
Karena beberapa mungkin 70% baru ketemu saya kayaknya. Ya, boleh sebutkan nama, kalau namanya panjang panggilan siapa, apalagi namanya punya kesamaan dengan teman-teman yang lain. Oke, dari belakang kali ya, perkenalkan nama panggilannya, sama fill the blank. Fill the blanknya adalah saya tuh orangnya titik-titik. Keywordnya adalah saya tuh orangnya gitu ya. Dari pojok kiri saya, Michelle gampang bosen. Oke, suka apa? Saya suka, saya ini ya nasi goreng. Aduh, gawat ini. Gampang banget kan. Udah banyak yang gampang bosen, gampang ngantuk. Mudah-mudahan dengan suara saya nggak ini ya, nggak bikin tidur. Suka apa? Hijau. Oh, bisa temen sama yang suka maca. Oke. Haya. Suka warna biru. Farah. Apa? Tara. Oke, buat yang di Zoom nanti kita kenalannya pas kalian di onsite ya. Oke, thank you teman-teman. Em, ini adalah satu mata kuliah yang mungkin, oh ya, tadi saya belum nanya. Di sini ada yang mau berprofesi sebagai psikolog? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lumayan. Ya, tapi nggak ada sekelas ya. Setengah kelas nggak ada. Yang lainnya mau profesi apa? Ada yang belum kepikiran mau jadi apa setelah lulus jadi sarjana psikologi? Terima kasih atas kejujurannya. Yang lainnya? Oke. Ya, mungkin ini salah satu kalau memang teman-teman mau berprofesi sebagai psikolog, tapi memang sebagai sarjana psikologi, salah satu kompetensinya adalah kalian bisa menjadi tester dalam berbagai assessment di psikologi. Ya, Em, udah ngeh nama mata kuliahnya apa? Psikodiagnostik. Ya, kalau ngomongin tentang psikodiagnostik, udah kelihatan akan belajar apa aja? Apa? Alat ukur yang akan dipelajari alat ukur psikologi atau alat tes psikologi? Alat tes. Bedanya apa sih alat ukur sama alat tes? Akan beda. Jadi yang memang banyak kita eksplorasi di sini adalah alat tesnya. Jadi kalau bedanya sama alat ukur apa? Mengukur hasil tes. Yang diukur biasanya apa kalau di alat ukur? Variabel, ya. Variabel tertentu yang memang banyak mengeksplorasi untuk mengetahui seperti apa ya sama-sama seperti apa kecenderungan orang itu ya. Tapi memang kebanyakan kalau alat ukur yang dikembangkan di konstruksi tes itu adalah variabel konsep psikologi untuk mengukur mungkin penelitian atau dalam bentuk kuesioner lah ya. Tapi kalau alat tes eh, psikometrinya cara pengujiannya sama. Tapi biasanya sampelnya akan lebih luas, lebih besar, besar banget. Dan karena ini sudah terstandardisasi dan ada beberapa yang memang sudah culture free yang sudah dites di berbagai negara dan dianggap valid ya untuk semua latar belakang budaya. Tapi juga nanti kita juga perlu selektif untuk bisa mendapatkan alat tes yang memang cocok buat Indonesia dan mana yang nggak cocok buat Indonesia ya. Selain itu apalagi kira-kira yang mau didalamin di mata kuliah ini? Cara mendiagnosis. Belajar nggak ya? Mungkin kita, nah ini nggak enaknya ya mata kuliah ini ya. Zaman dulu kuliah saya, em, mata kuliah diagnostik ini, psikologi diagnostik, psikodiagnostik, itu saya dapat 8 mata kuliah. Kalau sekarang cuma satu ya.
sepanjang satu kurikulum tuh satu. Karena saya 8 dan masing-masing praktikum, ada praktikumnya. Jadi benar-benar belajar untuk memberikan instruksi, belajar untuk mengadministrasikan tes, nyobain tesnya, sampai melakukan interpretasi. Tapi kan sekarang kurikulumnya udah baru ya. Sarjana psikologi tidak sampai interpretasi. Tapi karena cuman belajar sejarah dan karakteristik tesnya bosen ya. Nanti beberapa kita akan bawa alat tesnya dan teman-teman bisa nyoba, bisa ya megang lain-lain sebagainya lah ya. Tapi memang kita nggak fokus di interpretasi, tapi bagaimana teman-teman tahu cara memberikan instruksi dan mengadministrasikannya sebenarnya. Karena kan kompetensi S1 juga sebenarnya bisa jadi asisten psikolog dalam pelaksanaan psychological test ya. Jadi minimal teman-teman tahu gimana cara memberikan instruksi tes inteligensi yang mana, tes kepribadian gitu ya. Tapi memang mungkin interpretasinya kita tipis-tipis lah ya, karena kan udah tahu tesnya tapi nggak ngerti. Terutama nanti pada saat mungkin kita akan banyak mencoba, benar-benar coba kalian ngerjain itu nanti setelah UTS ya. Karena setelah UTS kita banyak belajar tentang personality test. Yang alat tesnya lebih mudah didapatkan gitu ya. Kalau alat tes inteligensi kan satu kayak koper gitu ya. Kayak ribet gitu untuk kita administrasikan bareng-bareng. Ya, jadi nanti tipis-tipis kita akan coba kalau hasil kayak begini itu kayak apa gitu ya. Selain itu apa lagi? Jadi nggak sampai mendiagnosa ya. Nanti kalau udah mendiagnosa itulah eh, kalian bisa dapetin pada saat kalian kuliah lanjut di profesi ya. Apalagi yang mau dikepoin dari psikodiagnostik? Atau kalau ngomongin tentang alat tes psikologi yang kalian pernah coba, yang kalian tahu, yang mana sih alat tes psikologi? Kayak apa? MBTI apa? Tes IQ, MBTI itu apa? Ocean Theory ya dasarnya ya, personality. Tes IQ yang teman-teman pernah alami, biasanya menyiksa tuh ya tes IQ ya. Apa aja bentuknya tes IQ? Pengetahuan umum, ya ada, apalagi? Mengingat, memori, apa? Kemampuan numerik ya, ada aritmatika, ya operasional matematika sederhana lah ya. Apalagi? Spasial, apalagi? Tadi bahasa ya, apa namanya? Batu bata berbanding tembok sama dengan pohon berbanding titik-titik. Apa tuh isinya tuh? Itu asosiasi verbal tuh. Ya itulah ya. Apalagi? Tadi ada spasial, numerikal, memori ya. Ya itu rata-rata seperti itu ya. Ada yang, oh ya, orientasi ruang bidang tuh biasanya juga ada dalam tes inteligensi, tes kecerdasan. Ya, tadi apalagi selain itu? Kalau nggak tahu namanya boleh dideskripsikan ya. Saya pernah dapetin tes yang begini-begini nih. Gitu. Kraepelin tuh kayak gimana? Ngitung-ngitung. Ya, kamu pernah dapet yang, Kraepelin berarti yang 30 menit kelar ya. Ngitungnya dari bawah ke atas. Ya, ada lagi satu lagi yang mirip sama Kraepelin. Kalau Kraepelin kan cuma satu halaman. Halaman A3 ya. Kayaknya A3. Ada lagi di atas A3 itu cuma satu halaman, ada lagi yang bolak-balik hitung-hitungannya. Tapi dia bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Itu namanya Pauli. Ada yang pernah ngerjain Pauli nggak? Itu paling nyebelin ya tesnya ya. Ya sama kayak Kraepelin, jadi dia menghitung penjumlahan atas bawah dijumlahin, atas bawah jumlahin, atas bawah jumlahin, cepet-cepet banget gitu ya. Kira-kira itu untuk mengukur apa sih? Kraepelin dan Pauli, kecepatan, ketepatan juga ya, bukan hanya kecepatan, ketepatan, dan satu lagi apa? Biasanya Pio tuh suka gunain, Pauli. Apa tuh? Karena kan dilihat tuh grafiknya, fluktuatifnya. Karena dia kan bekerja di bawah tekanan, ya kan. Kalau Pauli itu 60 menit, 1 jam full. Kalau Kraepelin setengah jam. Itu ngitung terus kerjaannya.
Plus ada pressure di mana kalau Kraepelin disuruh pindah lajur, kalau Pauli disuruh garis. Itu salah satu pressure-nya. Ya, untuk melihat ketahanan kerjanya, stabilitas emosi dalam bekerja. Tuh. Ya, biasanya Pio yang ngelakuin itu. Ya. Dan kira-kira hitungannya diperiksa nggak sih benar salahnya? Kan kalau Pauli bisa sampai 6.000 hitungan tuh ya. Diperiksa nggak? Diperiksa ya, jangan kira nggak diperiksa. Karena saya pernah dapat ada beberapa testinya itu ngakalin. Karena kan mungkin baca-baca ya rekomendasi bahwa kalau di tes Kraepelin sama Pauli itu jangan grafiknya tuh kalau bisa sustain apa ya, stabil. Jangan sampai fluktuatif. Nanti kalau fluktuatif kamu malah nggak diterima kerja gitu ya. Ada yang saya pernah dapetin bener-bener jumlah hitungannya antara lajur tuh Kraepelin waktu itu. Harusnya kan kalau orang pada umumnya lah ya. Kalau kerja kan nggak mungkin datar-datar aja kan ya. Harusnya kan kalau ya paling adalah naik turun gitu ya. Ini bener di pengerjaannya dia naik, kemudian benar-benar exact sama dari awal sampai akhir hitungannya. Tuh. Udah ketahuan ini namanya faking good gitu ya. Mencoba mengontrol apa namanya, mengendalikan tes tapi ketahuan banget dia nggak mungkin ada orang yang benar-benar bisa garis lurus nih ada agak-agak beloknya ya. Pasti ada naik turunnya ya. Jadi kalau mau faking good di alat tes psikologi juga kelihatan ya. Dan biasanya memang diperiksa tapi nggak semua lajur diperiksa. Ada beberapa titik-titik yang memang baik Pauli maupun Kraepelin yang akan diperiksa. Karena kita melihat ketelitian juga selain kecepatan. Ada lagi? Tes kepribadian masa nggak ada lagi yang lain? Gambar pohon ya itu kepribadian Baum ya. Gambar pohon ada juga gambar orang ya. Nanti kita akan eksplor setelah UTS. Mungkin kita juga nggak bisa nge-explore semua tes yang ada ya, tapi akan kita sampaikan beberapa tes yang memang cukup sering digunakan di Indonesia. Nah ini bukunya dan tadi saya juga baru ngeh, ternyata di mata kuliah ini ada e-book ya, jangan lupa di redeem. Oke, itu dulu. Ada yang mau tanya dulu sebagai pengantar awal? Oke, ini ya, bahwa tes itu bisa terjadi di semua usia gitu ya. Dalam setiap milestone kehidupan individu itu pasti ada proses kita melakukan tes. Bahkan dari bayi, bahkan bukan bayi doang ya, janin juga kita bisa tes ya. Ada yang mengecek kromosom gitu ya, ada nggak sih potensi-potensi kromosom yang rusak atau lain sebagainya mengakibatkan tumbuhan perkembangannya agak uh, nggak nggak normal quote and quote gitu ya. SD dan lain sebagainya sampai ke lansia. Kalau anak bayi yang dites apa sih yang dites? Apa? Apa? Apanya? Oh, refleks. Apanya lagi? Motorik, sensitivitas, sensitivitas sensingnya gitu ya. Em, apa namanya? Pokoknya mengkonfirmasi bahwa semua sensorinya berfungsi lah ya. Kemudian mulai dari bayi, kemudian dia sudah mulai bisa menunjukkan perkembangan tertentu. Biasanya ya ini kayak saya lagi khawatir nih ya. Ini udah mau 19 bulan tapi anak saya belum ngomong banyak kata gitu ya. Itu kan salah satu yang kita banyak sekali anak sekarang yang speech delay kan. Apakah memang speech delay karena perkembangannya lama aja atau karena ada unsur-unsur autism ataupun hyperactivity dan lain sebagainya. Itu sampai akhirnya masuk SD biasanya yang kita tes apa nih SD? Apa? Kognitifnya untuk apa? Untuk belajar. Kita untuk melihat bagaimana sih kesiapan dia untuk sekolah. Karena kan dari TK ke SD pola belajarnya beda ya. TK banyak kan bermain, mengembangkan motorik kasar.
sambil mempersiapkan motorik halus gitu ya. Tapi di SD sekolah dasar sudah mulai lebih formal aktivitasnya. Jadi biasanya dilihat tuh biasanya di kesiapan belajar kematangan sekolah tuh banyak sekolah-sekolah yang sekarang minta hasil asesmen kematangan sekolah, kesiapan sekolahnya itu em, ya kognitifnya tapi nggak sampai IQ ya. Kognitif di-assess, kemudian koordinasi motoriknya juga di-assess ya. Kemudian sampai ke bagaimana dia bisa independen, nggak tahu independen, maksudnya bisa lepas dari significant others-nya di sekolah. Itu dilihat. Kemudian SMP, SMA biasanya yang kita assess apa tuh? Minat bakat ya, profiling kemampuannya, minat bakat ya. Kalau SMA bisa sekarang masih ada penjurusan IPA IPS nggak sih? Oh, udah nggak ya? Udah apa kayak dia sukanya apa gitu ya? Kayak moving class gitu sekarang ya? Tapi dia bisa memilih gitu ya. Dia mau yang science atau yang satu lagi apa sih? Sosial. Tapi nggak kalau dia campur bisa nggak sekarang? Oh bisa. Ya, berarti banyak kan tentang ada yang dites untuk penjurusan kuliah, referensinya. Ada yang disarankan psikologi dan masuk ke psikologi? Oh, ada ya. Semoga lancar ya. Berarti udah sesuai. Oke. Kemudian masuk kerja. Ya udah jelas ya ada selection tes ya, biasanya ada psikotes untuk seleksinya. Kemudian nah ini kan biasa gitu ya, masuk kerja biasanya tipis, udah bertahun-tahun kerja udah mulai tebel ya. Nah, biasanya udah masuk kerja lama, seorang karyawan biasanya dapat apa? Bisa ada kesempatan untuk apa? Pelatihan untuk apa tuh biasanya? Soft skills-nya untuk bisa ya bisa promotion gitu ya. Nah, biasanya kalau promotion ada assessment-nya juga, entah itu misalnya mungkin teman-teman nanti yang di Streaming View akan belajar assessment center kalau nggak salah ya. Itu biasanya adalah untuk bisa eh, mengukur potensi dia untuk menjadi top leader. Ya, biasanya promosi-promosi untuk top leader. Tapi untuk promosi-promosi misalnya dari staff menjadi supervisor, biasanya pakai psikotes pada umumnya gitu ya. Kemudian sampai lansia, mungkin di lansia juga ada beberapa asesmen kecemasan ya, terutama pada saat dia udah tahu akan berpulang. Nah, ternyata ada istilah tes dan assessment. Kira-kira kalau dari penjelasan di depan, apa bedanya tes dan assessment? Tes bagian dari assessment. Oke. Yang lainnya, tes bagian dari assessment, maka assessment biasanya sekumpulan tes. Bolak-balik aja. Itu assessment. Tes. Tes berarti apa? Satu, proses dari sebuah assessment. Ya, bagian dari assessment gitu ya. Jadi em, di dalam assessment akan ada beberapa tes. Tapi tes itu juga bisa dilakukan secara satuan, ketengan gitu ya. Gimana yang jelasin ya? Jadi kayak misalnya kalau kita ingin tadi ya anak SMA butuh digambarkan profil kemampuan dia.
kita akan pakainya tes atau assessment? Assessment karena menjelaskan karakteristik dia secara keseluruhan, ya. Karena kita nggak bisa cuman menggambarkan tentang skor IQ-nya doang. Karena kita pengen tahu profil kemampuannya dia. Berarti di situ ada tes IQ, ada tes bakat, mungkin ada tes minat, ada tes kepribadian, ada tes sikap kerja, ya, dan mungkin ada tes specific skills, gitu ya. Jadi gabungan dari semua tes ini itu disebut dengan assessment, sehingga kita bisa menggambarkan seorang individu secara komprehensif, ya, dari semua aspek ada gitu, nggak cuma dari kognitif, ya, perilakunya ada, kepribadiannya juga ada. Sedangkan kalau dia cuma minta saya cuma butuh skor IQ, maka kita hanya bisa melakukan tes saya cukup. Ya, jadi kalau ada klien ataupun nanti pada saat kalian magang atau kerja, pokoknya saya cuma butuhnya tes IQ, jangan pakai assessment. Ambil aja satu tes IQ yang bisa mengeluarkan skor IQ, pakai aja itu, cukup. Ya, karena dia mintanya begitu gitu ya. Sampai ini dulu, sampai tadi dulu. Saya mau bahas untuk aktivitas minggu depan soalnya. Sampai sini dulu. Alah. Ada yang mau tanya dulu? Jadi teman-teman akan per kelompok, silahkan membuat summary, tapi harapannya nggak bentuk summary yang kayak buat novel. Jadi bukan dalam bentuk paragraf, pakai mind map atau boleh juga pakai infografik. Infografik jangan yang banyak kata-katanya juga ya. Jadi nanti pakai bukunya Gregory. Nanti saya juga konsul dulu sama koordinator mata kuliah. Kalau ternyata benar yang e-book yang kalian redeem adalah bukan Gregory, nanti akan saya kirimkan link e-book Gregory-nya. Nanti mohon bantuan Komti untuk ngelis 8 kelompok, berarti yang isinya 5, 2 kelompok yang isinya 6. Nah nanti mohon bantuan Komti yang terketuk hatinya. Mudah-mudahan ada yang udah terketuk ya. Untuk membagi siapa kelompok 1 sampai kelompok 10. Ya, nanti pembagiannya seperti ini. Ini semuanya dari buku Gregory. Tapi nggak perlu bahas secara detail. Yang dibutuhkan adalah apa sih yang khas terjadi di masa tersebut. Ya kayak misalnya di masa-masa dinasti di Cina nih, di 2200 sebelum Masehi, itu yang terjadi apa sih sehingga muncul yang disebut dengan tes yang sudah punya standarisasi yang jelas. Gitu. Jadi cikal bakal tesnya di masa-masa Kaisar Cina ini itu apa? Ya, kemudian masih ingat siapa yang di Origins, materi Origins yang menciptakan tes pertama? Enggak, yang belum sampai komputer. Ayo Origins. Yang Origins sama saya. Apa? Wun, iya. Wun waktu itu nyiptain apa? Yang di otak, yang di kepala. Ya, itu masa-masanya the Brass Instrument Era of Testing. Ya, jadi apa namanya? Masa ke masanya tuh juga ada sebenarnya irisannya di Origins ya. Jadi the Brass Instrument Era tuh apa sih yang paling khas terjadinya di situ gitu. Jadi sampean itu aja ini juga akan masuk dalam nilai assignment ya. Jadi nanti silakan dibahas sampai akhirnya masa modern yang lebih spesifik tuh dari sini nanti ya. Udah mulai ada IQ, ada Army Alpha ini ya. Projective sampai interest inventory 10 ya. Oke, nanti tolong simak di forum untuk instruksinya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan teman-teman. Thank you.